Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dharma Trilkasuka. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang negosiasi kontrak yang sukses. Pengantar negosiasi kontrak. Memahami esensi negosiasi kontrak. Apa itu negosiasi kontrak? Jelas kita ketahui bahwa proses diskusi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama mengenai syarat dan ketentuan dalam sebuah kontrak. Mengapa negosiasi kontrak penting? Melindungi kepentingan perusahaan, membangun hubungan yang lebih kuat dengan pihak lain, memastikan kerjasama, kejelasan, dan meminimalkan potensi sengketa di masa depan, menciptakan nilai tambah bagi semua pihak. Fokus presentasi ini meliputi persiapan strategi teknik komunikasi efektif dalam negosiasi dan mencapai solusi win-win solution. Kunci utama persiapan sebelum negosiasi. Fondasi sukses persiapan matang. Memahami tujuan Anda. Yang pertama, apa yang ingin Anda capai? Hasil ideal, hasil yang dapat diterima, batas bawah, waypoint, prioritas isu-isu yang paling penting. Ketahui pihak lawan, apa kepentingan, tujuan, dan kemungkinan batasan mereka. Pelajari rekam jejak dan gaya negosiasi mereka jika memungkinkan. Kumpulkan informasi data pendukung, data pasar, standar industri, presiden kontrak sebelumnya, analisis resiko dan potensi dampak dari setiap klausul, identifikasi batan, best alternative to a negotiation agreement. Apa alternatif terbaik Anda jika kesepakatan tidak tercapai? Ini menentukan kekuatan negosiasi Anda. Strategi dan teknik negosiasi dalam kontrak. Membangun keunggulan, yaitu strategi dan taktik. Strategi negosiasi umumnya yaitu distributif, win-lose, fokus mendapatkan bagian terbesar dari kue yang terbatas, seringkali bersifat kompetitif, integratif, win-win, berusaha memperbesar kue dengan mencapai solusi kreatif yang menggunakan semua pihak, yang menguntungkan semua pihak. Bersifat kolaboratif, mix motif, kombinasi elemen distributif dan integratif. Teknik negosiasi umum. Answering, menentukan tawaran awal untuk mempengaruhi persepsi nilai. Framing adalah menyajikan isu dengan cara tertentu untuk mempengaruhi keputusan. Membuat konsesi strategis, memberikan sesuatu yang kurang penting bagi Anda namun bernilai bagi pihak lain. Mengajukan pertanyaan terbuka dan mendalam untuk memahami kebutuhan dan motivasi pihak lain. Good cops, bad cop, hati-hati dalam penggunaan. Variasi peran dalam tim. Menunda atau mengambil jeda untuk berpikir atau meredakan ketegangan.
Komunikasi efektif dalam negosiasi, jembatan kesepakatan, teknik komunikasi, mendengarkan aktif, fokus penuh pada apa yang dilakukan pihak lain, verbal dan non-verbal. Berarti kita juga harus sedikit belajar tentang psikologi ya. Mengajukan pertanyaan klarifikasi, memparafrase untuk memastikan pemahaman, menjelaskan kejelasan berbicara, sampaikan poin Anda secara lugas, logis dan persuasif, hindari ambiguitas dan jargon yang tidak perlu. Intinya jangan kebanyakan kata-kata hari inilah. Bahasa tubuh dan nada suara, pertahankan kontak mata yang baik, postur terbuka, dan nada suara yang tenang namun tegas. Sesuaikan dengan situasi dan budaya pihak lain. Mengelola emosi, tetap tenang dan profesional, bahkan dalam situasi sulit. Kenali pemicu emosi Anda dan pihak lain. Empati, berusaha memahami perspektif dan kekhawatiran pihak lain, meskipun Anda tidak setuju. Mencapai kesepakatan win-win solution atau kesimpulan. Tujuan akhir, solusi saling menguntungkan. Fokus pada kepentingan bukan posisi. Gali lebih dalam untuk memahami mengapa pihak lain menginginkan suatu, bukan hanya apa yang mereka minta. Brainstorming, opsi bersama. Ajak pihak lain untuk bersama-sama mencapai solusi kreatif yang memenuhi kepentingan kedua pihak. Prinsip memberi dan menerima, give and take. Siap untuk memberikan konsepsi pada isu yang kurang prioritas bagi Anda untuk mendapatkan hal penting lainnya. Dokumentasi kesepakatan dan dengan jelas. Pastikan semua poin yang disiapkan tertuang dalam kontrak akhir secara akurat dan tidak ambigu. Kesimpulan, negosiasi kontrak yang efektif adalah seni dan ilmu, persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan tapi juga membangun landasan hubungan bisnis yang positif dan berkelanjutan. Terima kasih. Skill komunikasi wajib dimiliki seorang kontraktor. Sekian dari saya, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.